Materi pertama, hakikat dan urgensi identitas nasional. Definisi identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat pada karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, dan lain-lainnya. Sumber historis, sosiologis, politis, identitas nasional. Sumber historis. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Sumber sosiologis. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Sumber politis. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lambang Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi kedua, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Poin pertama yaitu tantangan yang dihadapi terkait dengan Pancasila. Maksudnya yaitu Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, dan kedua adanya liberalisme politik, dan yang ketiga lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Poin kedua yaitu upaya menyadarkan bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional. Maksud di dalam poin ini yaitu rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara di dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terkhususnya di era reformasi. Poin ketiga yaitu luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Maksud di dalam poin ini yaitu bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, tekun, ulet, tidak malas, dan serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Poin keempat yaitu menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera merah putih. Maksud di dalam poin ini yaitu pada hakikatnya semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Poin kelima yaitu esensi dan urgensi identitas nasional. Maksud di dalam poin ini yaitu individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kehidupannya, agar kehidupannya dapat berlangsung hingga ia dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa atau meninggal dunia. Materi ketiga, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Makna integrasi nasional adalah persatuan orang-orang dari berbagai perbedaan, baik etnisitas, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi. Perbedaan tersebut disatukan menjadi satu bangsa, Nastion, dalam pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Yang kedua, integrasi ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konestris. Model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini, atau lebih tepatnya disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda, baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Materi keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. 1. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005, melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari
pulau-pulau negara Indonesia. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Yang keempat yaitu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Materi kelima, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Konstitusi dapat diartikan sebagai sebuah perangkat atau komponen membentuk sebuah negara. Konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip serta hukum yang mengatur berjalannya suatu negara. Fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi yang pertama yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Fungsi konstitusi yang kedua yaitu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Fungsi konstitusi yang ketiga yaitu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negaranya. Fungsi konstitusi yang terakhir atau fungsi konstitusi yang keempat yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Materi keenam, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika konstitusi Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pada masa kemerdekaan. Terus yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan yang ketiga Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950 dan yang keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pada masa Orde Lama. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau pada masa Orde Baru.